Napas Lega. Diceritakan oleh Aradhana dari India. Aradhana yang berusia 14 tahun memperhatikan bahwa salah seorang teman sekelasnya, yaitu kelas 8 di asrama wanita, mengalami kesulitan bernapas ketika musim gugur beralih ke musim dingin dan cuaca menjadi dingin. Teman sekelasnya, Jyotsana, juga kesulitan bernapas ketika musim dingin mulai dan bunga-bunga mulai bermekaran. Jyotsana menderita asma. Meskipun Jyotsana menggunakan semprotan asma dan minum pil setiap hari, dia masih kesulitan bernapas ketika cuaca berubah. Aradhana merasa sedih karena dia dan Jyotsana adalah teman. Aradhana datang dari keluarga Advent, sementara Jyotsana berasal dari salah satu agama besar di dunia yang tidak menyembah Tuhan. Suatu malam ketika Jyotsana sedang minum obatnya, Aradhana memutuskan untuk berbicara dengannya tentang Tuhan. Dia duduk di samping Jyotsana di tempat tidur. "Kamu harus berdoa dan kamu harus membaca Alkitab," katanya. Jyotsana berpikir sejenak. "Oke, aku akan mencoba," katanya. Kedua gadis itu pun pergi tidur. Malam berikutnya, Aradhana melihat Jyotsana duduk di tempat tidurnya dan membaca dari Alkitab yang terbuka di tangannya. Aradhana merasa senang melihat temannya membaca Alkitab. Dia memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengadakan ibadah malamnya sendiri, jadi dia pergi ke tempat tidurnya sendiri dan membaca satu bab dari Alkitab. Lalu dia pergi tidur. Setelah itu, Aradhana melihat Jyotsana membaca Alkitab setiap malam. Dia juga melihatnya berdoa setiap malam, baik duduk di tempat tidur atau bertelut di samping tempat tidur. Suatu malam, Aradhana menyarankan agar kedua gadis itu berdoa bersama. Mereka bertelut dan Jyotsana berdoa terlebih dahulu. "Bapa Surgawi yang terkasih, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih telah melindungi kami dari bahaya dan malapetaka. Jagalah orang tua kami yang jauh dari kami. Bersama-samalah dengan kami. Bantu kami belajar dengan baik di kelas. Berkati kepala sekolah dan guru-guru kami. Lindungilah aku juga. Beri aku kekuatan untuk membaca Alkitab dan tolonglah aku untuk sembuh dari penyakit pernapasan. Lindungilah kami saat kami tidur. Dalam nama Yesus, amin." Kemudian Aradhana berdoa, "Bapa Surgawi yang terkasih, lindungilah Jyotsana. Bantu dia untuk mengikuti jalan-Mu dan lindungilah keluarganya dan keluargaku." Setelah beberapa saat, Aradhana memperhatikan bahwa Jyotsana menjadikan Tuhan bagian utama dari hidupnya. Dia berdoa saat makan dan sebelum mengerjakan pekerjaan rumahnya dan persiapan ujian. Kesehatannya juga membaik. Asmanya tidak terlalu mengganggunya dan dokter mengatakan dia bisa mengurangi minum obat. Jyotsana dengan gembira memberitahu kabar baik kepada Aradhana. "Saya sangat senang bahwa dokter mengurangi obat saya," katanya. "Aku bosan minum begitu banyak obat." "Tuhan membantu kamu mengurangi obatmu," kata Aradhana. Aradhana telah berdoa untuk temannya setiap malam dan dia berterima kasih kepada Tuhan karena mendengar doanya. Jyotsana tidak lagi pergi ke sekolah Aradhana, tetapi Aradhana tidak melupakannya.
Dia berdoa setiap malam agar sahabat baiknya itu memberikan hatinya kepada Yesus. Tuhan, tolonglah untuk pulihkan dia sepenuhnya dari penyakit pernapasannya dimanapun dia belajar. Doanya, bantu dia untuk berjalan di jalan-Mu, sehingga dia bisa bertemu dengan Engkau di surga. Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membangun gereja baru di Amritsar untuk menggantikan gedung gereja yang lama dan penuh sesak. Ini adalah gereja tempat Aradhana beribadah pada hari Sabat ketika dia tidak belajar di Adventist Inter College di Roorkee, sebuah kota yang terletak sekitar 15 mil atau 25 kilometer dari Amritsar di barat Laut India. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati sehingga Aradhana dapat beribadah di gereja baru yang menyenangkan.